Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap bugar, ya, tetap fit, sehingga bisa mengikuti perkuliahan kita kali ini. Bagaimana? Anda sudah siap dengan persiapan untuk kuliah kita kali ini? Yang di sana bagaimana? Atau yang di sana? Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan kita kali ini. Kali ini, ya, materi untuk mata kuliah perancangan antarmuka atau User Interface Design adalah mengenai User Documentation and Online Help. Bagaimana penjelasan dan apa yang akan kita bahas? Tentu untuk memperjelasnya atau mengikutinya, mari kita saksikan slide berikutnya. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke materi inti, kita sekedar memberikan sebuah pengantar, ya. Sebagaimana Anda tahu, ya, mungkin nggak semua orang, ya kebetulan mungkin Anda mahasiswa IT, mahasiswa jurusan teknik informatika dan komputer, artinya orang-orang yang bidang IT, tapi orang-orang awam di sana mungkin tidak atau berbeda dengan Anda, gitu ya. Ya, ketika misalkan di slide ini, misalnya, when it's come to learning about computer system, many people experience anxiety, frustration, and disappointment. Ya, jadi ketika saatnya untuk misalkan belajar sistem komputer, ya, masih banyak orang yang mengalami, ya, kecemasan, frustasi, atau ya kekecewaan lah, ya. Jadi meskipun semakin banyak, ya, perhatian yang diberikan untuk meningkatkan desain atau rancangan antarmuka, ya, yang mungkin sistemnya yang kompleks, mungkin masih dapat menguntungkan, ya, atau ada sebuah keuntungan tertentu, ya, baik misalkan melalui kertas maupun bantuan-bantuan, misalnya kertas berbasiskan kertas, ya, petunjuk-petunjuk, ya, yang membantu orang untuk lebih memudahkan, gitu ya, baik yang masih basisnya kertas, misalkan buku panduan, ya, maupun yang bersifatnya berbentuk, ya, bantuan online, ya. Jadi misalkan bentuk manual yang berbasis kertas ini, ya. Misalkan ada cara atau manual bagaimana untuk mengisah, kemudian mungkin ada sebuah catatan singkat, ya, brief getting started notes, ya, catatan singkat untuk bagaimana memulai suatu perangkat, suatu aplikasi, gitu ya. Kemudian juga ada, ya, introduction tutorial, ya, pengantar tutorial, atau mungkin malah tutorial yang penuh, yang menyeluruh. Ada juga mungkin manual reference yang sangat detail, gitu ya. Atau mungkin ada yang bikinnya simple, singkat, ya, seperti quick reference card, ya, misalkan appendix itu. Kemudian ada manual conversation, ya, ada misalnya tanya jawab, gitu ya, Q&A, ya, tanya jawab,
question and answer gitu, seolah ada nanya jawabnya. Itu bentuknya bisa dalam online, biasanya sekarang banyak online juga, yang pada sebelumnya mungkin bentuknya adalah dalam bentuk kertas, ya seperti itu. Oke, ya tadi saya bicara di slide sebelumnya mengenai suatu bantuan untuk user, untuk pengguna dalam bentuk paper, dalam bentuk kertas, masih konvensional. Kemudian sekarang banyak beralih ke dalam bentuk material online. Ya, mungkin bisa Anda lihat di sini. Ya. Nah, yang pertama bisa online material ya online manual atau online help ya, mungkin dari kalau Anda lihat di software itu biasanya sebelah kanan atas di menu pull down-nya itu biasanya help. Ya. Ada konteks sensitive help. Jadi hanya kata-kata tertentu diketikkan langsung muncul, ya. Atau bila panduannya harus detail, itu harus dalam bentuk mungkin online tutorial. Ya. Beberapa software tertentu mengeluarkan tutorial secara resminya online, ya. Atau bisa jadi dalam bentuk animated demonstration atau panduan guides, ya. Kemudian FAQ, ask question, bisa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, ya. Atau bisa bentuknya bisa kemudian dia membuka suatu forum, online community, ya, newsgroup, examples, ya, grup-grup gitu ya, forum, email, chat, instant messaging. Nah, kita kalau mau melihat dari tabel yang ini, ya, ada di situ ada user goals, paper, dan online. Nah, mungkin ini ada dengan user goal yang sama, tetapi menghadirkan bentuk yang berbeda. Contoh, ya, user goal-nya misalnya I want to buy it. Jadi, bagaimana jika seseorang ingin membeli suatu produk, ya, entah hardware-nya, entah software-nya gitu ya. Maka, kalau dalam bentuk kertas, nanti akan terlihat. Ya, misalkan bentuknya dalam bentuk sales brosur, pamflet, datasheet, ya, seperti itu. Tapi dalam online, itu akan menghadirkan sebuah animated demonstration sehingga bisa terbayang, tergambar. Nah, itu ya. Kemudian misalkan goalnya I want to learn it, bagaimana mempelajari. Ya, kalau dalam bentuk kertas isinya tutorial berhalaman-halaman. Kalau dalam online, ya sebenarnya tutorial juga ya, tetapi dalam bentuk digital. Ya. Bagaimana untuk menggunakannya? Jika seseorang menggunakannya, benar-benar mempraktekkan, ya tentu dalam bentuk kertas adanya user manual. Dalam online, ya manual juga, tapi dalam bentuk online atau konteks sensitif. Dan tinggal ketikkan kata-kata file, semua yang terkait dengan operasional file akan muncul. I want to solve the problem. Nah, ini biasanya kalau ada masalah-masalah, ya, misalnya dalam bentuk FAQ, ya, atau di online-nya juga online FAQ, ya, seperti itu. Nah, baik, mungkin ada baiknya Anda bisa melihat dari slide, ya, tabel sebelah ini. Oke, yang ini, ya, dari atas sampai bawah, dari domain CAF by help system sampai extensibility-nya, Anda bisa lihat. Nah, dari situ mungkin kita bisa membaca ya, ada domain cover by help system yang mendeskripsikan interface objek dan aksinya seperti apa, urutan aksinya seperti apa sampai dia menyelesaikan suatu task, ya.
kemudian task domain dan specific knowledge-nya. Kemudian masuk juga ke dalam degree of integration in the interface, ya. Online documentation and tutorial in the content interface, ya. Even possibly developed by different company, ya. Tiap-tiap perusahaan mungkin dengan gaya masing-masing, ya. On and half, ya tadi seperti tadi yang saya jelaskan. Context sensitive hub, jadi tinggal memasukkan kata tertentu maka akan muncul, ya. Atau ada kata-kata tertentu, ya kan muncul pop up, ya seperti itu. Atau animate demonstration, atau juga time of intervention, biasanya before restarting. Sebenarnya yang gampang atau yang mudah melihatnya kita bisa lihat di games, ya. Game itu kalau pertama kali install, ada pertama mainkan pasti ada tutorialnya. Itu sebenarnya bagus juga, itu bisa diadopsi. Yang salah satu online atau hub, ya, untuk user yang bagus itu, sehingga Anda akhirnya ketagihan mainnya atau pengen nerusin levelnya lagi dari level yang pertama start, karena ada panduan, apalagi gampang gitu. Pasti kalau game yang baik itu levelingnya bagus, jadi nggak mungkin langsung susah. Time intervention. Kemudian selanjutnya ada media, baik bentuknya teks, grafik, voice. Nah, ini elemen-elemen multimedia lah. Di sini mungkin apa yang dulu di pengantar multimedia itu, setiap media kan punya ada advantage-nya sama disadvantage-nya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, ini yang dimanfaatkan. Nah, ini pakai voice aja, pakai suara untuk membuat hub-nya, online hub-nya. Kemudian juga extensibility, ya, closed system, atau bisa juga si user dapat menambahkan. Artinya yang ini lebih ke arah open system, ya. Kalau tadi closed system ya udah seperti itu, nggak bisa nambah-nambahin. Tapi ada juga yang misalkan nambahkan, bisa ditambahin nanti hubnya. Jadi berdasarkan penambahan akan si user akan memperkaya tadi hubnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan, ya. Nah, di sini kita akan membandingkan antara media kertas, media konvensional untuk user documentation atau user hub, antara kertas, ya, dengan media yang sudah online, ya. Jadi ya memang dalam hal ini media kertas sebagai user dokumen, user hub, ya, masih banyak dijumpai, ya. Masih banyak alasan untuk memiliki media kertas, ya. Atau ada juga punya keuntungan atau kelebihan lain daripada misalkan menggunakan online. Jadi, ada banyak alasan untuk memiliki manual secara online. Pertama, mungkin keuntungan secara fisik, yang dalam artian tidak bikin berat, bawa sana bawa sini gitu kan, buku user guide-nya kadang-kadang tebal, ya kan. Kemudian selain itu juga fitur-fitur navigasinya gampang, klik langsung ke halaman 30. Sementara kalau pakai kertas mesti cari-cari dulu. Kemudian ada layanan interaktif. Sebenarnya secara ekonomi juga lebih menguntungkan. Kenapa? Biaya cetak tidak ada, ya kan, cukup taruh di web atau di share. Karena media digital itu ketika sudah diproduksi gampang untuk menduplikasi atau menyebarkannya, ya. Ya, namun keuntungan ini dapat artinya dikompromikan oleh efek samping negatif yang
bisa jadi ini mempunyai potensi yang serius, efek samping yang serius. Misalkan tampilan mungkin tidak dapat dibaca seperti kertas manual, kadang-kadang terlalu kecil, kadang-kadang terlalu hurufnya kurang jelas atau silau ya. Kemudian juga setiap tampilan mungkin mengandung informasi yang jauh lebih sedikit daripada di bar kertas. Nah ini tentunya kalau memang bikinnya online-nya cuma ala kadarnya. Ya. Kemudian antar muka pengguna, user interface, ya, sistem bantuan online ini atau ya user interface online hub system mungkin baru dan kadang-kadang mungkin bagi yang pemula itu akan membingungkan. Kemudian upaya secara mentalis sangat diperlukan sesuatu yang ekstra, ya. Yang ekstra untuk apa? Menavigasi melalui banyak layar, tampilan sana, tampilan sini, ya, yang mungkin dapat mengganggu konsentrasi dan proses pembelajaran dan anotasinya bisa jadi sulit, gitu ya. Kemudian dari cara mungkin user untuk membagi beberapa tampilan ya antara pekerjaan dan online hard window-nya ya, jendela bantuannya, atau tutorial juga mengurangi ruang untuk tampilan pekerjaan. Ya, sebelah sininya terus kemudian mendadak dulu ya. Untuk terutama untuk misalkan untuk small device, yang kecil handphone, tablet ya seperti ya handphone ya ponsel tidak memiliki ruang tampilan yang cukup untuk memberikan suatu tampilan online health. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Sekarang bisa mungkin kita bahas ya perbandingan antara misalkan membaca ya dari langsung di kertas dengan membaca atau membaca dari display komputer, display laptop, display tablet, display handphone gitu ya maksudnya di sini. Nah, mungkin kita bisa melihat beberapa penelitian yang telah menemukan bahwa 15 sampai 30% ya touch time ya itu lebih lambat. Jadi 15 sampai 30% maksudnya waktu tugas touch time yang yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas di dalam pengerjaan atau penggunaan komputer gitu ya, maksudnya aplikasi dan sebagainya, itu ternyata lebih lambat untuk memahami atau mengoreksi teks pada tampilan komputer ternyata dibandingkan dengan langsung membaca di kertas. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan, bisa lihat dari penelitian ini? Nah, jadi ini ada sebuah potensi kerugian dalam membaca dari layar, dari display, ya. Itu bisa jadi, kenapa? Misalkan fontnya yang buruk, artinya bukan fontnya yang jelek, tetapi maksudnya readability, fontnya yang agak sulit dibaca, mungkin indah tetapi sulit dibaca, ya. Terutama ketika pada tampilan-tampilan beresolusi rendah, ketika kecil kan di zoom ternyata pecah gitu ya, seperti itu. Dan kontras yang rendah antara karakter dan latar belakangnya. Misalkan ini kuning, backgroundnya putih, kuningnya kuning muda lagi. Nah, gitu ya. Itu sebenarnya batas karakter kabur, jadi nggak ada sisi tepi sisinya tuh nggak begitu kelihatan jelas ya. Kemudian cahaya yang dipancarkan
dari display mungkin lebih sulit dibaca daripada cahaya yang dipantulkan dari kertas, terutama kaitannya dengan lighting ya, pencahayaan. Kadang-kadang terlalu silau, kadang-kadang terlalu gelap, itu nggak sama tiap orang. Ya. Kemudian silau yang mungkin lebih besar pada display. Ya, kalau di kertas kan hampir lebih sedikit ya silaunya, kecuali kertas yang mengkilap, ada cahaya yang masuk ke cahaya tinggi gitu ya. Kemudian ketika layar blinking atau berkedip ya, itu juga kadang-kadang bisa muncul masalah. Kalau blinkingnya terlalu ini bisa melelahkan itu sebenarnya. Permukaan layar yang kadang melengkung mungkin jadi masalah. Karena kalau dibaca dari sini gitu kan kurang jelas, atau dari ke kanan berapa derajat, 15 derajat lebih gitu, itu ada yang kurang jelas. Kemudian untuk yang device kecil, small device, tentunya layarnya kecil ya kan, atau mungkin device besar tapi layarnya kecil juga, ada juga yang begitu. Layar kecil membutuhkan pembalikan halaman yang lebih sering, jadi baru sedikit harus ganti halaman, baru sedikit ganti halaman. Kemudian jarak baca bisa lebih besar daripada di kertas ya, karena tergantung daripada persentase zoom atau fontnya ya. Kemudian tampilan tetap pada tempatnya, penempatan tampilan juga mungkin terlalu tinggi untuk kenyamanan membaca ya. Oh, ada yang begini, ada yang begini makanya. Kemudian masalah tata letak ya dan format juga itu diperhatikan. Selanjutnya adalah misalkan gerak tangan dan tubuh yang berkurang dengan display tersebut. Ya, seperti begini terus ya, atau begini terus klik. Kalau yang itu kan ada aktivitas lain selain daripada mata itu, tangannya gajah lama segala macam. Kadang-kadang lidah bermain loh, ya kan? Gitu. Itu juga kadang-kadang ada yang baca buku pakai begitu tuh kalau ganti halaman lidahnya. Itu nggak baik sih sebenarnya. Karena kalau itu dipakai lagi sama orang ya kumannya kan ngikut juga. Ya. Kemudian postur yang kaku untuk display seperti ini terus. Ini kalau baca kadang-kadang ada yang begini, begini. Ya tablet sih mungkin bisa juga. Ketidaktahuan menampilkan ya dan kecemasan kalau gambarnya wah hilang, kemana, padahal sih ada di minimize gitu, ataupun ada yang menjorok ke sana. Nah, itu juga kadang punya masalah ketika itunya di. Nah, oke, itu lebih jelasnya mungkin bisa melihat ini ya, gambar yang sebelah sini ini. Nah, itu adalah bisa perbandingan kalau kita melihat ya reading from paper versus from display dari tampilan. Ada pantulan-pantulan ya. Terus mata kita juga ngetres mana ya. Nah, lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Kali ini kita bicarakan bagaimana membentuk konten manual, shaping the content of manual. Ini bagaimana membuat konten manual. Ya, secara tradisional biasanya untuk misalkan materi pelatihan, referensi, panduan pengguna, user guide, biasanya sering ditulis oleh anggota tim atau development team yang ini karena misalnya ya udahlah kamu coba bikin manual usernya gini-gini ya, sebagai kamu pelatihan dulu ya, misalnya begitu tuh. Nah sehingga ini kadang-kadang karena kurang pengalamannya, kadang-kadang manual sering ditulis ya kurang bagus ya, kurang tidak cocok dengan latar belakang penggunanya.
kadang-kadang juga delay atau kurang lengkap, hanya sekedar garis bercerai saja, kemudian tidak diuji secara memadai. Jadi sehingga manfaat ya user guide atau buku manual yang dirancang dengan baik mencakup waktu belajar yang lebih singkat, kinerja pengguna yang lebih baik, peningkatan kepuasan pengguna, dan sedikit panggilan untuk misalkan untuk support, technical supportnya, karena kan di panduannya udah jelas. Nah, ini yang kadang-kadang jadi akhirnya tidak tercapai. Jadi ada sebuah kemudian juga ada the active user paradox, ya, dimana keinginan pengguna untuk melakukan kegiatan yang berarti seringkali membuat mereka berhenti menghabiskan waktu untuk belajar. Belajar hanya sekedar belajar aja lah gitu kan, just learning, tidak memahami secara detailnya seperti apa sih maksudnya. Jadi karena itu keterampilan mereka tetap akhirnya biasa-biasa aja, nggak ada peningkatan atau peningkatannya tidak drastis gitu dengan membaca pengguna. Masih juga kadang-kadang kurang mengerti. Nah itu yang suka terjadi. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Mungkin Anda bisa melihat tabel yang di sebelah sini atau gambar slide saya yang sebelah sini. Ya, di situ terlihat bahwa ini ya merujuk dari pendapatnya Kak Carol, user manual guidelines based on practice and empirical studies. Jadi ini bagaimana kita membuat atau sebuah panduan untuk membuat user manual berdasarkan pengalaman praktis dan kajian empiris. Yang pertama adalah menyediakan sebuah kesempatan secara langsung bagaimana si user itu nanti bertindak, kemudian encourage and support exploration and innovation. Jadi ini bisa mendorong orang untuk mengeksplorasi lebih lanjut, respect the integrity of the user activity, So numerous example, jadi memperlihatkan beberapa contoh yang kira-kira sering akan dilakukan gitu oleh user. Di situ ada, ini udah ada, walaupun user belum mencoba, tapi karena sering banyak yang melakukan aktivitas itu gitu, print atau apa yang hal-hal yang fitur-fitur yang banyak orang lakukan, itu mungkin akan dicontohkan akan lebih baik. Let user task guide organization. Jadi di sini kita harus bisa membuat buku panduan berdasarkan pengkelompokan fitur, fungsi, dan segala macam, sehingga orang bisa cepat lah dengan mencari. Atau sekarang kan pakai online kan lebih cepat ya, diklik find semua kata yang mengandung misalkan printing akan tertampilkan semua, ya kan. Present task concept before interface object and action, ya. Jadi kemudian juga create component of instruction dari reflect task structure. Jadi strukturnya apa? Kalau kita mau printer, mungkin di perkuliahan sebelumnya ada yang namanya task taksonomi ya, dari si user itu ngerjain apa dengan task usernya itu ya. Kemudian support error recognition and recovery. Jadi kira-kira ini terkait dengan error handling sih ya. Kemudian juga memprovide error information, ini errornya kira-kira kenapa. Jadi orang bisa mengestimasi ya. Jadi terutama sering error-error yang sering muncul gitu, yang sering terjadi ya. Jadi kemudian juga provide error information that support detection. Nah, di situ mendeteksi apa aja, kalau gejalanya kayak gini-gini, apa tuh yang akan salahnya di mana kira-kira. Kemudian juga support reading, to do, study, and locate. Jadi di sini akan dibaca di mana, dipelajari di mana, arahnya di mana. Jadi tadi terkait dengan tadi user task guide organization. Jadi gampang ya, ada semacam appendix lah ya kalau di buku itu.
itu menyelesaikan lebih cepat kalau. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian keep the writing style clean and simple, nggak bertele-tele bahasanya. Ya, provide closure for chapter. Jadi ada keterangan misalnya. Ini hanya untuk bisa tipe ini gitu misalkan. Fitur ini hanya ada di versi 640 bit gitu. Karena nanti yang pakai 32 nyari-nyari ternyata nggak ada. Nah, itu juga penting sekali. Oke, nanti seperti itu. Nah, oke, mungkin Anda bisa lihat ya sebelah sini. Nah, itu contoh apa namanya user manual di Adobe Reader. Jadi dia ada chapter-chapternya, ada nanti biar perbagian mengklarifikasinya gampang gitu ya, mengklarifikasinya gampang sekali. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita betulnya apa, apalagi dengan digital gini, tinggal kontrol F aja ya, kontrol find gitu ya. Nah, oke, sebelah sini. Mungkin di aplikasinya sendiri sudah ada itu, lihat kalau di sini. Nah, itu sebelah saya ini. Nah, di aplikasinya sendiri kadang-kadang sudah ada ya, ada help yang langsung ataupun harus online. Ada koneksi internet atau yang sudah ada bawaannya. Jadi sebelum, apalagi kalau misalnya baru terinstall, itu ada semacam tutorial ya. Ini pengadopsi game ini sebenarnya. Game kalau baru install pertama kali ada tutorialnya kan, soalnya kesini ambil senjata dan segala macam. Ini akan jadi menyenangkan tadi, jadi akan lebih ketagihan menggunakan software itu, atau lebih gampang nantinya walaupun saya baru pertama kali nih install atau baru pun pakai. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau Anda lihat di sini ya tuh. Oke. Itu akan melihat atau terlihat bahwa dia ada highlight, ada perbedaan font sampai warna. Karena untuk mengkelompokkan ya, mungkin di kuliah berapa itu Anda sebelumnya pernah kita lihat berapa sih daya ingat Anda ya? Pernah ingat yang ada gajah gitu, Soeharto segala macam. Itu orang ternyata ketika dikelompokkan akan lebih cepat kan, akan lebih mudah mengingat. Nah, itu. Nah, ini penting juga. Ini seperti ini, ada highlight, ada pewarnaan, ada pengelompokan. Itu akan memudahkan si user untuk mencari apa? Betul, untuk mencari dokumen itunya apa? Panduannya, guideline-nya ya. Ya, betul sekali Anda itu. Nah, oke. Sekarang kita bahas sih bagaimana atau membentuk apa konten manual ya. Ya. Isi-isi dari manual user guide yang kita akan buat. Yang pertama adalah minimal manual encourage active involvement with hand-on experience. Jadi maksudnya paling nggak si user manual nanti, manual yang akan kita buat panduan itu minimal mendorong keterlibatan aktif ya dari experience atau pengalaman langsung si user. Kedua, kita juga bisa melihat dari yang slide sebelumnya, yaitu terkait dengan Carol Guide Exploration. Ya, apa saja di situ panduannya berdasarkan si Carol ini. Ya. Kemudian pilih pendekatan yang berorientasi pada pendekatan ya, action oriented approach ya, tindakan langsung. Kemudian ensure the tool in the task domain ya. Jadi bagaimana menghubungkan apa namanya tools yang ada dengan task domain yang ada sama si user tersebut. Kemudian support error recognition dan recovery. Jadi mendukung atau mensupport bisa mengenali error dan bagaimana ada recovery-nya. Kemudian juga pendukung ya, support reading to do, study and locate. Jadi maksudnya itu bisa terbaca, terus juga habis dibaca bisa dilakukan tindakan ya. Kemudian di mana tempatnya juga. Oh, ternyata dibaca ini tindakannya seperti ini, tapi di mana tempatnya kalau di aplikasi Anda gitu, yang ada di buku itu. Nah, itu harus match ya. Kemudian source numerous well chosen screen print that demonstrates typical
uses ya yang predictive model. Jadi tampilkan beberapa banyak screen print ya tampilan yang di layar ya, misalnya screenshot dimasukin seperti apa, kemudian dipilih dengan baik ya tipikal seperti apa. Kemudian juga pakai tadi itu tabel konten, daftar isi ya, indeks seperti yang saya bilang tadi ya. Kan lebih gampang tuh kalau ada indeks, apalagi sekarang kan digital kan, di di daftar isi kontennya klik bisa langsung ke halamannya ya kan. Kemudian ada istilah, kadang-kadang kita sebagai orang awam mungkin ya penggunanya masih awam, ada istilah-istilah yang dia tidak mengerti gitu. Nah, makanya dibuatlah glossaries ya, plot clarifying technical item. Jadi untuk istilah-istilah teknis yang mungkin awam belum mengerti itu dibuatlah glossary-nya ya. Kemudian juga ada appendix atau sebuah lampiran untuk pesan-pesan kesalahan yang timbul. Kalau kesalahan seperti ini apa sih kira-kira maksudnya dan apa yang harus minimal user lakukan gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya bagaimana kita mengorganisasi ya penulisan. Jadi organizing and writing style. Organisasi dan bagaimana gaya penulisan terkait dengan nanti panduannya ya, user guide-nya. Pertama ada precise statement of educational objective. Jadi kita harus menyatakan tujuan panduan ini atau pelatihan itu apa sih objektifnya. Fitur ini nanti objektifnya buat apa? Atau kalau software ini objektifnya buat apa? Ya, atau salah satu fitur di software ini apa gitu tujuannya atau nanti manfaat. Kemudian present concept in logical sequence with increasing order of difficulty. Jadi kita menghadirkan konsep dalam urutan-urutan yang logis dengan meningkatnya tingkat kesulitan. Maksudnya gini, pilih yang urutan logisnya tuh yang mudahnya seperti apa, nanti akan lebih kompleksnya seperti apa, lebih rumitnya apa. Jadi itu yang lebih simpel itu ditaruh di depan, atau yang umum ditaruh depan. Kesalahan seperti ini sebenarnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan atau tingkat kesulitan yang lebih kompleks, harus ininya ganti dengan ini segala macam. Yang istilahnya tidak terlalu simpel itu di belakang. Jangan yang paling sulit ditaruh di depan, nanti malah tambah mungut, malah udah wah, aduh sulit banget ya software ini. Nah itu ya. Kemudian ensure that its concept, artinya pastikan bahwa setiap konsep yang digunakan di bagian selanjutnya, ya, di bagian selanjutnya ensure that its concept is used to subsequent sequel. Oke, nanti ini konsep kayak gini yang ada di bab 1 nanti sebagai dasar untuk bab 2 dan bab 3 gitu misalkan, atau chapter 2, chapter 3, atau untuk fitur-fitur yang lebih mendalamnya lagi gitu misalnya. Atau menghindari avoid forward reference, hindari referensi yang depannya seperti apa ya. Construct section with approximately equal amount of new material. Jadi bangun bagian dengan jumlah ya, bangun bagian ya dengan ya kira-kira jumlah materi yang baru ya yang kira-kira sama ya. Maksudnya gini, antara materi yang baru dengan yang sebelumnya itu jangan terlalu beda jauh sumbangnya, karena nanti jomplang gitu ya, misalnya itu tadi baru udah banyak sekarang banyak lagi, harus berimbang ya. Needs sufficient example and complex sample session. Jadi kita memerlukan contoh-contoh yang cukup atau complete sample session, sampai contoh-contoh sesi yang utuh semua. Kemudian juga choice word and phrase important. Jadi pilih kata dan frasa yang penting. Apa sih? Tadi makanya ada glossaries kan. Kalau memang susah di itu kan, harus mau nggak mau itu harus ada glossaries, istilah teknis yang orang awam belum tentu tahu. Itu harus dijelaskan di situ. Kemudian style guide for organization attempt to ensure consistency and high quality ya. Jadi panduan style untuk
organisasi tadi, penulisan ya, bahwa ada suatu konsistensian, eh, konsisten ya, dengan tentu high quality ya. Kemudian juga kayak penulisan writing style juga harus disesuaikan dengan kemampuan si user itu membaca. Maksudnya bukan hanya sekedar baca ABCD, tapi bagaimana dia membaca dan menangkap apa yang ada di tulisan itu. Jadi makanya buat yang simple. Ya. Oke, baik. Sekarang kita bicarakan masalah online manual and half. Ya. Jadi pertama kita harus melihat juga Gilsley Guideline ya for online half system. Apa itu? Pertama adalah make the half system easy to access and easy to be perform. Jadi jadikan atau buat sistem ya hub sistem ini yang mudah diakses dan mudah untuk balik lagi gitu ya, dari sampai mana terus mau ke halaman depan atau ke homepage lagi gitu misalnya seperti itu, udah sampai dalam klik 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 klik, ini ke depannya atau ke sebelumnya gimana, nah jangan sampai seperti itu. Ya kemudian make help as specific as possible, jadi buatlah suatu help atau bantuan yang sespesifik mungkin. Saya perlu cuma untuk masalah ngatur landscape atau potret gitu misalkan ya, yang mungkin bagi anda yang nanti udah nggak masalah seperti itu. Ini gimana mau dibalikin, saya ini bagian printing ya ada tapi di mana nih terlalu banyak, nah itu kayak gitu. Collect data to determine what help is needed ya, kumpulkan data untuk menentukan bantuan apa yang dibutuhkan. Nah ini kan ada surveinya nih, misalnya apa yang sering dikeluhkan. Sebenarnya tidak sembarangan bikin user guide itu ya. Give user as much control and possible over the hub system. Ya. Jadi berikan kontrol sebanyak mungkin kepada si user ini atau sistem hub yang ada ini. Saya mau bagian ininya aja, gitu. Saya mau lihat ini. Jadi gara-gara cari landscape lama itu dia bisa baca setengah jam lebih gara-gara itu. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Ya. Make help message akurat and complete. Ya tentunya ini akurat dan lengkap ya. Kedua, do not use help to compensate for full interpretation. Jangan menggunakan bantuan untuk mengimbangi desain antar muka yang buruk. Maksudnya gini, gara-gara interface-nya Anda kurang bagus, sebenarnya kurang user friendly, Anda tutup itu di user guide. Jadi khusus untuk fitur ini sebenarnya dalam aplikasi ini hanya ada ini. Ya. Sementara aplikasi lain udah ada fitur-fitur yang kekurangan Anda gitu. Jangan sampai itu sebenarnya jangan user guide itu, user manual itu jangan untuk menutupi kekurangan aplikasi. Tidak akan bisa ditutupi sebenarnya. Kalau bisa ya ubah rancangan user interface design yang Anda kurang itu, yang Anda kurang user friendly itu ya. Oke, ini masih terkait dengan online manual juga ya. Jadi reproduction of print manual online. Jadi ini mereproduksi manual cetak secara online. Jadi misalnya ya gampangnya gini lah. Dulunya udah ada cetakannya ya, tercetak buku panduannya. Ini sekarang jadi di online kan. Yang paling gampang apa coba? Caranya seperti apa? Ada yang tahu? Jadi maksudnya awal-awal mungkin di era saya itu masih beli-beli software juga ada disertai panduannya, itu segada atau beli barang. Sekarang pun ada tetap ya, beberapa masih ada. Terus tapi udah beralih ke online sekarang banyak. Walaupun masih ada, tapi kecil banget tulisan cetak. Kenapa masih ada? Anda bisa tahu nggak? Ini ada panduannya tapi kecil, bacanya susah. Karena itu udah ada aturannya. Di Indonesia harus produk itu sebenarnya kalau yang sudah terdaftar harus ada panduan cetaknya. Nggak semua harus nggak gara-gara udah ada online-nya nggak usah cetak. Itu aturan. Sehingga ada beberapa produsen yang untuk memenuhi aturan itu cetak tipis-tipis, bukan tipis, sebenarnya kecil-kecil ya. Kecil-kecil cetakannya mungkin saya agak kesulitan melihatnya. Ya.
Ya, saya kan udah nggak 18 tahun lagi kayak Anda gitu ya. Itu kadang-kadang lihat, walaupun disebut, namun lebih detailnya di online-nya ada gitu, misalnya alamat websitenya. Nah, seperti itu. Jadi paling gampang ini adalah, ada yang tahu? Nah, saya udah caca. Betul. Nah, ini kamu betul betul betul. Jadi buku yang dicetak itu dijadiin PDF, betul. Dijadiin PDF, kemudian di-upload di hosting atau di webnya dia gitu. Itu yang paling gampang ya. Nah, tapi di sini juga harus melihat tata letaknya, layout kertasnya, kemudian dengan gambar-gambarnya, angka-angka terlalu kecil enggak. Ya walaupun nanti di zoom. Nanti mau di zoom juga tergantung resolusi ya. Kalau di resolusinya kecil, di zoom ya pecah gitu ya. Kemudian juga terkait dengan ya figur gambar, kemudian attractive if user have large enough display, jika menarik jika pengguna memiliki tampilan yang cukup besar. Kalau kecil di handphone ngelihatnya aduh di zoom ya geser-geser gitu, tapi tablet yang atau tablet 10 in masih bisa ya, terlihat lah, enak lah ya, suatu halaman penuh gitu ya. Close match between printed and online version useful. Jadi ini artinya dekatkan, perbedaannya jangan terlalu jauh ya, antara versi cetak dan online. Kemudian juga enhance by special online feature. Jadi dengan pun ditingkatkan juga fitur online khusus. Adanya pencarian string search ya, pencarian string kata tertentu, cetak gitu atau print ya. Atau adanya indeks tadi ya, ada indeks, kemudian beberapa di daftar isi juga dimasukin, ada tabel apa, daftar tabel, daftar gambar gitu ya. Ada elektronik bookmarknya, ada electronic annotation-nya, atau ada juga hypertext transversalnya. Kemudian ada penyimpanan riwayat otomatis. Jadi yang terakhir dibaca di mana? Gitu, seperti itu. Oke ya, masih melanjutkan tentang online manual ya. Jadi most effective manual design to fit electronic medium to text advantage of apa nih? Nah, jadi cara atau paling efektif jika manual dirancang ulang agar sesuai dengan media elektronik. Jadi untuk memanfaatkan satu multiple window. Jadi, gimana di window atau di sistem tampilan komputer kan ada multi window ya. Kemudian juga bagaimana sistem type highlightingnya, di bold, di underline atau di bedain warna gitu ya. Termasuk di warna ya, tadi saya sudah sampaikan. Suara mungkin ketika menyentuh atau mengarah kepada bagian tertentu di display itu ada akan tanda-tandanya. Misalkan gini, di manual mungkin akan tidak terrepresentasikan. Misalkan kalau ada panduan kesalahan, coba cek jika pada komputer dinyalakan booting pertama bunyi tung 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 gitu kan, misalkan kayak gitu. Nah, mungkin di tulisan kertas kan ditulis tut 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 gitu. Kadang-kadang ada lagi yang tut 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 tut. Nah, kadang kan beda tuh. Tut 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 sama tut 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 tut. Nah, itu beda kan, indikasinya beda. Tapi kalau di tulisan itu membedakannya susah. Nah, mungkin di online gitu kan ada fitur suara bisa muncul gitu ya. Nah, itu gampang. Animasi juga mudah ya. Kemudian tadi pencarian string ya. Kemudian daftar isi ya. Tabel of content ya. Apalagi text facts ya. Nah, mungkin ada untuk yang para novice itu pemula banget gitu, untuk ada tutorialnya. Beda dengan yang intermittent knowledgeable user atau user yang sudah punya pengetahuan sebelumnya ya. Itu mungkin ada beda dengan yang novice tadi. Keyword list improve by clustering into meaningful categories. Jadi ini tadi pengelompokan
mengelompokkan, karena kita udah pernah buktikan ya, kalau dikelompokkan orang lebih mudah. Contohnya yang dulu diingat ada gajah apa segala macam, dikelompokkan malah lebih ingatnya lebih banyak. Nah, itu penting sekali memang di sini. Makanya dulu sempat saya iseng-iseng ngetes pakai itu, walaupun sebenarnya di materi itu nggak ada, tapi masih relevan. Oke, jadi kita lanjutkan tentang masih tetap manual online ini ya. Secara tradisional memang ya sedikit informasi tentang bagaimana menyusun how to assign action to perform task. Jadi bagaimana cara menyusun perform task itu. Udah kedua, kemudian mengenai user expect to able to search. Jadi si pengguna berharap dapat mencari tag yang lengkap dari dokumen online tadi. Semua bisa detail gitu ya. Ada lanjutannya. Kemudian juga memperluas ya, expanding and contracting table. Ya, memperluas dan mengontrak daftar isi yang dapat dikombinasikan dalam nanti pencariannya. The online help and support center, misalkan per Microsoft Vista, ini masih lama nih kita ya, berisi artikel topik dari opsi pencarian. Kemudian bisa ada widget ya, ini cikal bakalnya Q&A, user and action, atau FAQ, frequency asked question ya. The answer wizard can respond to natural language request. Ya, jadi si widget untuk jawaban dapat menangani permintaan secara natural language-nya, bahasa alaminya. Seperti apa? Seperti itu. Oke, nah, mungkin lihat sebelah ini. Nah, ini contoh dari yang lama sih Vista ya, tapi Microsoft juga tetap seperti ini. Jadi ketika Anda ketik di situ accessibility, maka yang terkait dengan accessibility bisa ada semua. Kemudian Anda bisa link yang di sebelah kanannya, ya. Yang di sebelah kanannya, misalnya Anda akan melihat detailnya seperti itu. Nah, apa saja misalkan kita dalam membuat suatu user guide online, gitu ya, online manual. Ya, maksudnya bukan manual ini, tapi manual user guide itu dari istilah dalam bahasa Inggrisnya manual. Cara-cara manual seperti apa. Jadi ini kita harus melihat juga konteks sensitif hub, ya, sensitif dengan konteks tertentu, ya. Use control interaktif itu ada dengan cara misalkan objek hub atau small pop-up box gitu ya, ada pop-up kecil yang muncul gitu, atau bagian-bagian khusus tertentu tampilan. Ya. Kemudian intelligent half, ya. Jadi ada user interaction historinya. Dulu dia pernah nanya apa aja, udah melihat apa aja sih. Jadi ada historinya. Kemudian develop intelligent system past series ya. Kemudian ya hybrid approach ya. Inisiatif is shared between the user and system. Kemudian ada saran-saran yang mungkin itu jadi solusi ya. Tentunya tidak mengganggu atau membutuhkan space. Ada sarannya displayin tapi nggak mengganggu tampilan kita lagi bekerja. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, coba Anda perhatikan di sebelah ini. Nah, di sebelah itu ya, itu ada suatu sebenarnya informasi tambahan ya, helpful information. Bagian sebenarnya itu apa ya? Tidak jadi masukan dari fitur, tidak termasuk dari bagian dari fitur, tapi itu sebenarnya tambahan supaya untuk di sebelah ini, nah sebelah ini untuk membantu si user, contohnya seperti itu. Nah, jadi ini yang dibahas ini nggak bagian daripada aplikasi, tapi itu sudah masuk ke dalam aplikasi karena untuk membantu nanti user beri penjelasan apa gitu, diberi penjelasan apa. Nah, oke, masih Anda ingat ya ini gambar sini? Mungkin lagi SMA atau SMP kali ya, SMP itu di Microsoft Office berapa tuh, 97 atau 2000 itu masih keluar si klip itu. Satunya lagi ada anjing ya, si Tugi itu.
Nah, ini ya, kenapa sekarang nggak muncul lagi? Coba. Karena beda versi? Bukan. Maksudnya bisa aja versi Office 2016, 2019, atau 2013 gitu ya. Munculkan ini. Tetapi ini ternyata banyak dikeluhkan. Lagi asik-asik ngetik gara-gara F1 help atau AG apa, dia muncul. Kadang-kadang mengganggu. Ya. Ini makanya sekarang yang model gini nggak muncul lagi ya. Lagi asik kontrol gini, tapi kita salah ketik apa F berapa gitu, ketik F berapa, terus shortcut kamu keluar si paperclip ini. Ya. Jadi itu sebenarnya sekarang jadi pertimbangan nggak dimunculkan sama Microsoft. Nah, oke ya. Biasanya juga lihat seperti ini. Dia akan ada di situsnya, langsung link ke situsnya kalau memang perlu gitu ya. Ada tuh di situ ada, atau di dalam suatu aplikasinya ini perlu buka file ini bisa perlu Adobe Acrobat Reader gitu ya. Ada breadcrumb. Tahu kan breadcrumb? Nah, itu yang ada tulisan ya, website information, ada panah nanti misalkan you are here, klik apa, klik apa. Jadi posisi kita ada di mana kalau di gedung itu kan you and here di lift di apa. Nah, itu dia seperti ini supaya kita tidak tersesat. Di mana nih kita? Maksudnya nanti balik lagi ke home seperti apa? Nah, sekarang bagaimana online tutorial tadi kan online manual ya. Sekarang online tutorial ini lebih sifatnya lebih ke ya, ada video, ada apa ya. Jadi online tutorial does not have to give shifting attention between the terminal and the interaction material. Maksudnya apa ini? Jadi tidak selalu harus mengalihkan perhatian antara si terminal, maksudnya di display itu dengan materi yang akan ditutorialkan. Misalnya gini, tutorialnya sini, ini kadang-kadang kita harus buka ini ya, dua multiple window gitu kan. Kadang-kadang Anda sering nyoba di sini mengikut tutorial. Kalau ada dua laptop sih gampang ya, satunya tutorial, satunya ikutin. Nah, maksudnya bisa jadi kalau bisa sih dihindari selalu seperti itu. Kemudian practice the skill needed to use system. Jadi mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem. Jadi ini langsung praktek, nggak dibaca, oh iya saya udah hafal, udah bisa hafalin lagi cara untuk membuka Microsoft Office, klik ini, udah sampai hafal langkahnya. Tapi ketika disuruh ada perintah, bisa nggak Anda? Belum tahu Pak, belum bisa. Tapi saya hafal Pak langkah-langkahnya. Nah, sama aja Anda ketika apa baca buku panduan renang ya, udah bisa tuh dibaca, dimengerti, ngerti ya, hafal malah. Pas suruh di depan kolam, ayo berenang. Katanya kamu udah ngerti paham berenang. Iya Pak, paham tapi belum pernah masuk kolam renang. Nah, itu juga. Nah, ini tutorial tuh sebenarnya memandu Anda untuk langsung praktek gitu ya. They can walk alone at individual pace and without the embarrassment. Jadi kadang-kadang ini dengan ada tutorial itu kadang-kadang kita bisa menghindari ya, bisa belajar sendiri. Kedua, yang masih belum pede, malu gitu. Contohnya misalnya nyanyi, kalau langsung praktek di depan langsung orang malu gitu ya, apalagi ke saya suaranya. Itu. Makanya saya jarang nyanyi di kelas. Kalau nyanyi kelas bubar semua ya kan. Kadang-kadang malu, tapi kalau di sendirian mempraktekkan belum nggak malu kan ya. Jadi itu salah. Jadi misalkan nanti ada kesalahan apa ya, ada panduannya tuh salah, oh salah, nggak malu. Kadang-kadang ada orang yang nggak pede karena takut salah tuh. Padahal kan salah itu manusiawi juga sih ya. Ya pengajar juga bisa salah. Karena pengajar adalah manusia, biasa saja. Mungkin selama ini saya banyak juga salah dalam menyampaikan gitu ya caranya. Oh ya sudahlah, ini kok bicara masalah salah dan salah ini nanti di luar topik nih. Nanti itu urusannya mata kuliah agama lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi materi. Nah, oke, kita akan dari online tutorial coba kita perluas lagi. Online tutorial, demonstration, ya, demo dan animation. Jadi demonstration system biasanya ini saya seperti saya contoh mendemonstrasikan saya menggunakan
software apa, terus direkam ya, screen recording, saya pakai screen recording misalkan. Nah, itu bisa distribusin, Anda bisa lewat CD-ROM videonya itu, tutorialnya waktu bisa internet ya. Ya, di YouTube gitu seperti sekarang ini ya, saya jadi YouTuber sekarang. Kemudian juga apa namanya, di situ juga bisa kita lihat ya, bagaimana desain untuk track potential user, untuk desain semenarik mungkin untuk pengguna potensial. Biasanya memamerkan fitur-fitur sistem ya, adanya animasi, grafik, warna dan segala macam. Ya, saya juga kadang-kadang ada saya zoom kan beberapa video itu untuk Anda memfokuskan pada sesuatu ya, sesuatu yang saya ingin highlight di situ ya. Kemudian juga user interface requirement are to capture and maintaining user interest ya. Di user interface requirement-nya untuk menangkap dan mengcapture ya, mempertahankan minat si user itu ya. Kemudian juga convey information, menyampaikan informasi, membangun citra produk yang positif, misalnya ini buat pemasaran, buat demo apa gitu ya. Ada typical control tertentu ya, automatic or manual phasing ya. Kemudian jadi panjang atau durasi demonstrasinya itu juga bisa kita atur ya, mau panjang mau pendek ya, dan nanti ada bisa di stop atau di pause gitu, bisa diulang atau di skip ya. Contohnya ada screen capture lah demo ya, kayak saya ini kan kadang-kadang pakai ya, screen capture animation is easy to produce with standard tool. Contohnya ya, saya nggak sebut merek sih, tapi ini ada di slide-nya juga Camtasia. Saya juga memakai itu soalnya ya, mungkin yang itu. Kemudian ya, atau game often have 30 detik demonstration, biasanya di iklan-iklan ya. Kalau di iklan apa gitu ya, muncul di YouTube atau di game buat dapat poin, buat dapat senjata harus nonton video. Nah, misalnya 30 detik sih. Kalau lewat dari situ udah males ya kan. Oke, itu tadi seperti online ya, demo. Anda juga bisa lihat ya, ada screen capture ya, screen capture from part of Flashline demo ya, ada di autodemo.com. Jadi Anda bisa lihat di situ, misalkan mungkin ada apa namanya, mendemokan sesuatu. Terus sekarang yang online itu ada namanya Screenomatic, setahu saya free ya. Kalau yang free cuma 15 menit ya, cukup lah ya. Kalau mau panjang ya bikin 2 video aja di 2 kali. Indonesia kan jago-jago ngakalinya. Kalau yang gratis ya, saya dulu pakai itu juga, Screenomatic, screen capture yang online. Nah, jadi nggak usah install. Oh, lebih dari 15 menit, ya udah bikin 2 kali video digabungin, ya kan? Nah, contohnya seperti itu nih. Nah, kalau yang ini lihat ya, yang ini malah ada apa, multi layer ya. Jadi ini seperti kalau kayak semacam GIS, Geographic Information System, Google Map contohnya, itu ada berlayar-layar ya. Pertama layar petanya, kemudian layar informasi teksnya, kemudian layar mapping apalnya lagi, belum lagi Anda nge-tagging di situ ya kan, postnya si ini gitu kan, di Google udah ada tuh postnya mantan si A gitu, gebetan si B, pacar si C, aduh gimana, kadang-kadang suka di tagging begitu kan, ada yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya multi layer atau bisa mendemonstrasikan juga lewat web seperti ini. Nah, oke ya. Jadi ada lagi yang online, tapi ini sifatnya komunitas ya. Online komunitas for user assistant. Ya, jadi biasanya help network using email atau email group. Sekarang sih udah Yahoo group begitu udah jarang ya. Sekarang ada WA group, tapi ada juga yang membuat forum semacam kayak Kaskus, tapi forum komunitas untuk suatu vendor, biasanya produk. Misalkan apa ya, Moodle buat e-learning tuh ada dunia.
komunitas forumnya, apalagi banyak sih, atau framework ya, untuk web gitu atau kayak semacam komunitas WordPress ya. Jadi begitu. Send to design helpdesk or staff person. Jadi ada suatu timnya ya. Biasanya volunteer juga sih komunitas ini, biasanya nggak komunitas Linux gitu, forum Linux atau apa gitu. Jitsi untuk yang sekarang video conference gitu kan gratis. Send to generalist with organization ya. Tentu tapi walaupun volunteer itu ada organisasinya, maksudnya organisasi sistem dia siapa yang nanti ngupload adminnya, kemudian organisasi filenya juga ya. User must publicly expose their lack of knowledge. Dia harus terbuka, wow saya tolong dong, saya ada kesulitan ini. Jangan jaim gitu, maksudnya pura-pura belum tahu tapi jaim malu itu harus ya, semua orang bersadari ya bahwa enggak semua orang paham terhadap sesuatu ya. Mungkin profesor jagonya di bidangnya dia, tapi misalkan untuk bidang lain masih awam gitu, kita harus fair lah ya, kan ya begitu, nggak ada orang yang jago semua gitu ya. Communal approach mean low cost for software maintenance ya. Jadi ini biasanya dengan pendekatan komunal atau komunitas ini, artinya cost-nya biaya rendah karena apa, saling sharing sebenarnya, jadi nggak ada technical support gitu, technical support yang oleh vendornya atau penghasil produknya itu digaji gitu. Nah, Microsoft walaupun Microsoft berbayar, ini aktif juga membuat forum-forum seperti ini ya, biar dia murah gitu, biar tenaga teknisnya berkurang dan dapat masukan banyak sebenarnya dengan kayak gini. Nah, Anda bisa melihat di sini nih, ya. Ini contoh daripada online communities for user assistant. Jadi buat Google Group, Yahoo Group gitu ya. Ini kan buat di Google Group. Ada juga yang membuat di web, ya, forum gitu sendiri. Itu membantu sekali sebenarnya. Komunitas ya misalnya, ya, terutama yang produknya free. Oke, sekarang mungkin ini bagian terakhir. Ya, udah seneng aja itu kan, bagian terakhir. Development process guideline. Jadi panduan bagaimana proses pengembangan guideline ini ya, maksudnya panduannya. Kita harus melihat juga professional writer dan copywriter, karena kata-katanya, tulisannya nanti ini kan banyak kan di sisi tulisan bagus, menarik ya. Kadang-kadang yang belum pengalaman tulisannya apa nih maksudnya, antara ide dia dan tulisan, banyak yang terbiasa menulis kan bisa menulis dengan simpel dan efektif ya. Prepare user document early before implementation. Jadi jangan, sebenarnya lebih baik selama proses pembuatan aplikasi udah disiapin user dokumentasinya, jangan udah selesai semua baru kita bikin apa, kita bikin user dokumentasinya yuk, ini segala macam. Itu akan menjadi kerjaan yang apa ya, kayaknya males, tapi ya harus dibuat, tapi jadi banyak. Coba kalau di awal udah mulai pelan-pelan, jadi udah terdokumentasi juga, dibandingkan kalau udah selesai kadang udah males, udah ini udah selesai kok, software-nya juga jalan, gak ada macam-macam, harus ada guideline-nya. Nah justru itu dari tim pengembang tuh penyakitnya begitu. Bagi dia ya udah semua tahu karena dia developernya kan. Bagi user yang belum tentu tahu semua. Set up guideline, document, and coordinate and integrate across all involved. Jadi semua departemen dari development, marketing disiapkan lah, atau diajak diskusi bareng, diajak dilibatkan. Dari sini ada masukan apa dari sini ya. Kemudian review draft thoroughly, jadi langsung ya, langsung di review draft-draftnya, jadi nggak usah nunggu sampai selesai banget gitu ya. Ada juga mungkin field test, di awal sudah ada field test, mungkin dulu ada evaluasi ya, cara evaluasi dari aplikasi kan, di materi yang keberapa sebelumnya udah saya sampaikan. Provide feedback mechanism for reader, jadi ada feedbacknya seperti apa, kita dapat masukan ya, revise to reflect change regularly, jadi kalau ada yang kayak perlu ditambahkan atau direvisi ya
tampakkan secara reguler. Nah, kira-kira itulah ya pada kesempatan hari ini kita tadi telah membahas mengenai bagaimana online half ya, bagaimana dari sisi kita user dokumentasi seperti apa atau online half ya seperti apa. Jangan lupa nanti coba diperdalam, mungkin ada tugas dan segala macam ya untuk memperdalam pemahaman tentang itu. Saya rasa untuk kali ini cukup sekian. Bila ada kekurangan mungkin dari saya nanti mohon maaf, dan nanti bisa ada yang kurang jelas di menit keberapa penjelasan saya ini bisa ditanyakan di forum diskusi. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar secara online. Ya, inilah suatu adaptasi yang harus kita jalani, new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.